Halo pemirsa Double Pod, balik lagi bersama dengan Okvid di sini tentunya di episode terbaru dari Double Pod. Dan di hari ini kita bakalan ngobrol tentang gimana sih bisa membuat tubuh kita ini menjadi tubuh yang diinginkan gitu, yang body goals banget. Nah, bersama dengan Okvid sudah ada seorang certified personal trainer yang mana juga senior Okvid di Putra Putri Solo. Saya belum tahu putra atau putrinya, nanti kita tanya. Terus juga seorang pengusaha batik dan juga mahasiswi yang mengejar sarjananya yang kedua. Sibuk banget nggak sih? Kita ajakin ngobrol ya. Selamat datang untuk Mbak Lutfiana Nurohmah. Mbak Upi, tepuk tangan loh. Mbak Upi, selamat datang ya. Iya, terima kasih ya undangannya. Sama-sama. Spesial banget loh. Betul sekali. Kita ini panggilnya Mbak Upi atau Masal Mama? Masal Mama aja. Masal Mama aja biar Kita dia lagi lebih promo. Kejar setoran, Mbak. kejar setorannya awak ya. Mbak Upi ini merupakan seseorang yang dilihat semua orang pada pertama kali ketemu sama beliau sama Mbak Upi pasti yang aku kok jadi grogi ya Mbak? Top of mind-nya langsung di pikiran apa? Ngeri sih. Oh gitu. Kayak horor gitu. Padahal horor banget. Waduh, nggak ada kriteria lagi. Pertama kali, maksudnya udah melebihi itu. Oh gitu. Aku pertama kali lihat Mbak Upi itu kayak takut loh. Mukanya kan jutek ya mukanya. Enggak, Settingan. ramah banget lah. Lingkungan. Iya, kamu salah menilai aja. Makanya harus tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu lah, say. Habis kenal juga kadang nggak sayang Mbak. Nah, Tapi gitu. ini bukan soal aku. Ini bukan soal rasanya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Upi nih. Iya, boleh. Dengan kesibukan yang tadi aku udah sebutin beberapa hal, boleh ditambahin sama Mbak Upi sendiri dong. Ceritakan kesibukan saat ini deh. Jadi saat ini saya sibuk mengurus bisnis. Ada bisnis batik tulis di @jarikan_id. @jarikan_id. Jadi memang saya bisnis khusus di batik tulis. Tulis Jadi aja. nggak, ya tulis dan untuk partai besar ada bisa di batik cap juga gitu. Kemudian di samping itu ada kesibukan habis ambil sertifikasi personal trainer karena memang di 2 tahun belakangan ini suka menggeluti olahraga khususnya gym. Oke. Olahraga untuk membangun massa otot. Jadi kemarin habis ambil sertifikasi itu juga yang mana di dalamnya belajar mengenai sport nutrition juga. Nah, di samping itu mengejar cita-cita yang dulu tidak direstui orang tua gitu. Ada cita-cita satu gitulah yang mana untuk mengejar cita-cita itu harus kuliah lagi, tapi ambil S1 lagi. Jadi dulu udah pernah ambil S1 terus ini ambil S1 lagi. Jadi sekarang mahasiswa bersama Gen Z. Tapi Mbak Upi ini termasuknya generasi apa? Boomer ya? Gen Z juga, enggak ya, enggak Anak boomer sih, aja. alhamdulillah milenial. Milenial ya. Tapi terus karena baru masuk semester 1, ini udah selesai semester 1, mau ke semester 2, nah itu bareng Gen Z itu ambil kuliah S1 lagi. Jadi Jurusan apa sih Mbak yang sekarang dia? yang sekarang ambilnya fakultas hukum. Oh, kelihatan sih, kan suka mendebat orang-orang. Enggak, suka menghukum. Untuk kalian yang sukanya dihukum dan dipunish, bisa langsung ke Mbak Upi kan ya? Iya benar. Nanti akan dilatih secara khusus dan intimate. Bantuan hukum. Gym juga. Oh, gym juga, betul. Banyak jebakannya di sini kebetulan ya. Terus juga selain kesibukan yang disampaikan tadi, Mbak Upi ini kan flashback lagi ke belakang menjadi putra atau putri sih Mbak waktu itu? Wow, pertanyaannya bukankah sudah jelas? Agak membo-membo soalnya. Kebetulan putri. Secara fisik luar ya. Mentalnya sekuat laki-laki. Di tahun berapa Mbak? Jangan dihitung usianya ya. Enggak Kita kok. tahun 2013. Oh, betul ya. Jadi runner up Putri Solo 2013 sekaligus Duta Persahabatan 2013. Kok bisa ya Kok teman-temannya? bisa ya dia takut padahal aku loh Duta Persahabatan kan sangat bersahabat.
Aku rasa teman-temannya tetap mendapatkan sesuatu sih untuk memilih itu. Iya, ditekan. Ada pressure. Ada pressure yang mendalam. Iya, Menjadi diancam. menjadi Putri Solo di tahun 2013 itu berpengaruh nggak sih sama kehidupannya Mbak Opi sekarang? Kalau berpengaruh sama kehidupan pasti ya, banyak hal yang dipelajari dari selama karantina ataupun selama proses 1 tahun menjadi bertugas sebagai duta wisata itu gitu. Tapi kaitannya dengan bisnis memang ada hubungan secara langsung. Jadi waktu itu kan di Putra Putri Solo ketika kita tugas kan pasti kita harus pakai batik kan. Yes. Dan kan dulu nggak boleh pakai printing karena kan memang itu bukan batik ya, tapi kain tekstil motif batik. Nah, saat itu dengan budget mahasiswa otomatis untuk mencari batik tulis itu kan kurang terjangkau ya untuk harganya, mahasiswa secara harga, betul. Nah, sehingga saat itu jadi terpikir bagaimana caranya bisa produce atau bisa memasarkan batik-batik tulis tapi dengan harga yang terjangkau dan juga desain-desain yang ramah untuk anak muda gitu. Jadi kesana nggak terlalu oldish gitu. Nah, disitulah yang menjadi awal mula berdirinya Jarian, karena bagaimana caranya bisa provide batik-batik harga terjangkau dan desain-desain yang lebih fresh gitu. Berarti itu tahun berapa terbesit? 2014 lah itu startnya sebetulnya Jarian itu. Itu udah lama banget dong. Sebetulnya iya, tapi memang kami karena full tulis ya, jadi segmentasi kami sangat khusus gitu. Berarti 2014 itu mulai memproduce melibatkan industri rumahan begitu? Iya, ada pembatik-pembatik rumahan, kemudian ada paguyuban pembatik itu yang saya kerja sama dengan mereka gitu. Sampai hari ini juga masih sama Mbak? Masih sama dan terus berkembang dan terus bertambah lah. Dan paguyubannya sih sama, tapi orang-orangnya beda karena kan pembatik rata-rata udah sepuh ya, udah tua. Nah, jadi banyak di antaranya sudah nggak membatik lagi karena mungkin tangannya udah tremor, matanya sudah nggak setajam dulu penglihatannya gitu. Oke, jadi memang ada regenerasi pembatik ya? Ada, betul. Dan salah satu hal yang membuat mereka tetap eksis ya seperti yang dilakukan Mbak Upi, usaha-usaha batik tulis. Betul. Ya kan? Karena kalau kita selalu beli kain tekstil motif batik ya bisa jadi nanti lama-lama mereka juga. Betul, karena itu jadi sebuah tantangan juga ya untuk regenerasi pembatik ini, karena rata-rata anak muda banyak juga yang lebih memilih jadi misalnya buruh pabrik atau jadi driver ojol, karyawan toko-toko gitu-gitu daripada menjadi pembatik gitu. Tapi sebenarnya memang membatik itu nggak semudah itu atau malah nggak sesusah itu Mbak? Memang nggak semudah itu. Oke. Memang nggak semudah itu dan prosesnya kan panjang ya dan butuh, nggak bisa disambil lalu gitu loh. Mengerjakannya nggak bisa di sambi-sambi gitu. Oke, jadi pengerjaan untuk satu kain yang biasanya Jarian punya itu berapa lama Mbak? Kalau proses pengerjaan tergantung dengan tingkat kesulitan ya. Tapi untuk batik yang tingkat kesulitan yang paling rendah bisa di 1-2 bulan lah, sampai dengan yang paling rumit bisa 6-8 bulan gitu. Wow, itu pun Mbak Upi dan Jarian menghadirkan dengan harga yang sangat affordable, start from 250.000 udah dapat batik tulis. Satu kain ya, satu kain bisa untuk satu baju. Oke, jadi ukuran rata-rata ya, umum ya? Itu bisa sampai, kalau dijahit baju bisa sampai triple XL kok. Wow. Mulai dari 250.000. Iya, betul. Batik tulis loh, bukan printing. Iya, batik tulis, bukan cap juga. Bukan cap juga. Tulis, iya. Terus yang kan aku juga lihat tuh Mbak, kayak aku kan follow juga Jarian. Thank you. Sama-sama. Belum dikirim tapi. Oh wow. Jadi yang membuat Jarian spesial tuh juga ternyata dipakai sama banyak influencer dan juga selebgram yang di beberapa kota di Indonesia ya ternyata. Iya. Cukup luas dalam. Memang kebetulan ada pernah pengalaman kami itu request dari mantan presiden kita, Pak Jokowi, karena waktu itu Pak Jokowi butuh batik tulis tapi warnanya spesifik, merah dan hitam aja, nggak mau ada warna lain di situ. Nah, katanya timnya udah cari kemana-mana tapi nggak ada yang cocok dan nggak ada yang memenuhi kriteria warna itu, sehingga ada salah satu timnya yang menghubungi saya untuk minta dibuatkan.
dalam waktu 1 bulan saja. Tapi hanya 1 potong untuk Bapak aja. Minta beberapa potong untuk jadikan opsi, tapi yang akhirnya dipakai 1 aja. Oh, oke. Nah, dalam 4 potong itu 3 atau 4 potong gitulah saya buatkan. Desainnya ada dari timnya Pak Jokowi, memberikan beberapa opsi desain, kemudian kami kembangkan sendiri motifnya, terus kami produksi dan alhamdulillahnya 1 bulan jadi, dan dari 3 itu ada 1 yang dipilih terus dipakai. Bisa dicek di Instagram kami. Iya. Begitu. Oke, jadi memang salah satu hal yang itu maksudnya ada perkenalan terlebih dahulu ke timnya Bapak atau memang tim Bapak mencari dari medsos atau Dari perkenalan mungkin Oke. ya. Jadi jadi relasi ya Mbak ya? relasi iya, tapi kan kemudian awalnya pun mereka cari di Pasti. toko-toko gitu, Iya, iya. cari di toko yang udah ready stock, karena tidak pernah menyangka bahwa batik tulis juga bisa dibikin dengan cepat juga. Mikirnya kan akan lama gitu, udah cari-cari opsi di toko, ternyata tidak ada yang meet the expectation gitu, terus akhirnya coba approach ke Jarian, ternyata Jarian saya sih menyanggupi gitu, dan memang akhirnya pun bisa dan keburu juga untuk sampai dijahit, bisa dipakai dalam waktu yang sangat singkat ya untuk ukuran batik tulis. Dan sesuai ekspektasinya Bapak waktu itu Alhamdulillahnya ya? iya, feedbacknya positif. Puji Tuhan. Selain dari mantan presiden kita juga dipakai oleh beberapa artis Indonesia. Langsung aja cek Instagramnya @jarian_id. Ya terima kasih. Sama-sama. Hafal saya. Terus lanjut Mbak. Berarti batik ini masih berkembang dan berjalan terus ya sampai hari ini? Alhamdulillah iya. Wow, keren loh. 10 tahun lebih ya Mbak berarti? Kurang lebih dari 2014. Iya, dengan pasang surutnya ya, iya. Pasangnya kapan? Surutnya gimana? Pasangnya semoga pasang terus ya, Amin, tapi amin. kalau surutnya ya karena ada fase-fase hidup tertentu lah yang nggak bisa terlalu fokus di bisnis gitu, terus ada dinamika politik, ekonomi, kan orang juga memang batik tulis itu segmented ya gitu, jadi ya bisnis pada umumnya lah ada pasang surutnya. Terus sebagai business owner, apalagi masih cukup belia ya usia Mbak Upi ini, itu menghadapi tantangan yang seperti itu, apalagi kita juga perempuan ya Mbak. Kadang kan orang bilang perempuan tuh ya punya privilege, tapi juga kadang dipandangnya sebelah mata gitu. Mengalami itu nggak Mbak ketika mulai merintis sampai hari ini? Atau ya so far so good? So far so good sih. Dan namanya bisnis, apapun bisnisnya, siapapun yang menjalani ya pasti ada tantangannya masing-masing ya, gitu. Oke. Dan dari batik yang masih dijalani sampai hari ini, Mbak Opi ini menambah kesibukan yang sangat wow, merambah langsung ke bidang olahraga, ya kan? Dan juga menjadi tadi disampaikan mahasiswa plus seorang mama. Betul. Ini bilangnya berarti profesinya banyak ya Mbak ya? Betul. Palu gada. Palu apa yang lu butuh gua ada. Sejak kapan Mbak mulai menjalani hobi di bidang olahraga? Sebetulnya itu dari lama ya, saya udah suka olahraga, tapi waktu itu kan sukanya yoga, terus badminton gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian kan dengan kondisi tubuh kok makin lama makin jompo. Nah, terus sebenarnya dari lama udah nge-gym, cuman dulu nggak terprogram aja. Kurang terprogram, terus kurang berilmu lah ya. Berotot juga nggak seberapa, ilmunya nggak ada. Nah, kemudian di 2 tahun terakhir ini lebih fokus untuk menjalani program peningkatan massa otot, nge-gym maksudnya. Nah, lebih banyak belajar lagi ya, jadi 2 tahun belakangan inilah kemudian di tahun lalu ambil sertifikasi personal trainer gitu. Tapi emang pernah kebayang Mbak waktu mulai aktif nge-gym tuh bakalan kayak jadi PT asik tuh? Enggak pernah terbayang. Tiba-tiba banget. Enggak pernah terbayang, bahkan dulu mikirnya aduh bisa nggak ya konsisten nge-gym gitu, sekedar konsisten aja gitu. Kebetulan kakak saya tuh nge-gym
lebih jauh lebih dulu, dan kakak saya tuh udah 20 tahun secara konsisten nge-gym. Jadi itu yang jadi pertanyaan saya, bisa nggak ya aku sekonsisten itu gitu. Kayak males nggak sih nge-gym gitu, terus bisa nggak sih Kayak badannya konsisten. pegel remuk gitu Iya, nggak sih? jangankan untuk sampai personal trainer, untuk sampai konsisten aja tuh nggak ada bayangan untuk sampai ke sana sebetulnya. Oke. Terus ternyata setelah dijalani mungkin jadi berpikir ya, mungkin waktu itu nggak konsisten karena nggak pernah sampai di pemahaman ilmu itu, nggak pernah nyampe. Itu satu. Kedua, mungkin melakukan nge-gymnya juga nggak terprogram itu tadi, sehingga mencapai body goal-nya juga sulit gitu. Iya. Nah, ketika udah lebih tahu ilmunya, terus kesehatannya, manfaatnya udah dapet. Kan saya juga suka naik gunung. Ketika Iya. naik gunung jadi Lebih- hassle free, jadi Oh. lebih bukan ya nggak free juga sih, tapi maksudnya jadi nggak yang seberapa, nggak susah banget ternyata gitu, nggak sengos-ngosan ketika nggak olahraga gitu. Nah, setelah merasakan manfaatnya dari segi fisik, terus dari segi penampilan, nah itu jadi yang semakin Mantep nih. semakin mantap untuk konsisten gitu, dan semakin tidak konsisten gitu. Karena hasilnya udah kelihatan. Betul, karena saya ngerasanya gitu. Nggak, kalau body goal itu katanya kan itu bonus ya. Lah, anggaplah itu bonus, tapi yang pasti secara fisik, performa fisik ya, ketika naik gunung itu sangat membantu gitu. Nggak jompo, nggak seberapa ngos-ngosan, Nggak dikit-dikit berhenti. nggak dikit-dikit berhenti, betul gitu. Oke. Terus nggak seberapa pegel-pegel, terus potensi cedera juga jadi lebih rendah karena kaki terasa lebih kuat lah. Berarti sekarang setelah menjadi PT yang bersertifikasi, otomatis jadi profesi baru juga dong, Mbak? Alhamdulillah iya. Udah ada klien yang mulai? Udah ada beberapa. Oh. Yuk teman-teman silahkan. Kalau misalnya tertarik nih, Iya, kalau misalnya tertarik, betul. Gimana? langsung menghubungi mana? Bisa di DM atau di nomor telepon, di Instagram DM @lutfiana_nrmh. Lutfianya nggak pakai H ya? Enggak, Lutfiana biasa. Nurrohma. NRMH. NRMH. Betul. Tolong dicatat baik-baik. Kalau kesulitan, buka Instagram Mokfit, cari Lutfiana. Di followingnya. Betul. Lebih mudah. Lebih mudah. Terus Mbak, berarti sekarang masih menjadi passion ya? Passion dan profession dong? Nge-gym itu. Iya, karena awalnya tuh berpikirnya gini ya. Satu, suka dengan gym ini. Kedua, memang suka belajar. Ketiga, gaya hidup sehat itu tidak murah ternyata, karena otomatis kan membership gym kita bayar. Betul. Terus makanan-makanan, nutrisi dengan kebutuhan kita aku makin sadar kebutuhan protein, kebutuhan nutrisi seperti apa. Nah, bagaimana caranya gaya hidup ini juga bisa menghidupi? Ya udah deh, sekalian aja ambil sertifikasi gitu deh. Oh, tetap bisnis ya pola pikirnya kan ya? Tetap harus ada perputaran cash flow. Betul. Saya suka ibu satu ini. Jadi bagaimana gaya hidup ini juga bisa menghidupi? Nggak pernah loh quote itu muncul dalam kepala saya sebelumnya. Keren ya, gaya hidup bisa menghidupi. Berarti Mbak sekarang ini punya bisnis batik tulis tadi ya kan? Personal trainer juga, kuliah juga. Iya, S1 lagi. Orang tuh mikirnya kuliah S2 apa? S2, kan? S3, oh enggak, S1 lagi. Lah, terus dan juga mama, bagi waktunya gimana tuh ala Mbak Upi? Ya agak-agak pusing sedikit lah. Yang penting mah yakin aja. Kebetulan karena kuliahnya tuh ambil kelas karyawan, jadi kuliah malam gitu. Nah, thank God anakku udah cukup besar juga, jadi udah bisa lebih ditinggal-tinggal. Seumuran Itu aku kan? Enggak lah. Wah, aku harus shock. Enggak shock. Oke, bisa tinggal-tinggal dan lebih Bisa ya, mandiri. udah lebih mandiri. Kemudian dia juga jadwalnya udah lebih teratur kan, sehingga kalau ketika aku kuliah, dia mungkin tinggal makan malam udah selesai, dia tinggal main sebentar terus tidur. Jadi nanti aku pulang kuliah, anakku udah tidur juga gitu. Jadi ya memang membagi waktunya alhamdulillah lah, semua terasa tepat waktu aja gitu, karena anak kebetulan juga udah lebih mandiri. Terus kalau sesi training, personal training kan bisa conduct, bisa
lebih fleksibel waktunya dan bisa disesuaikan ketika mungkin anakku tidur siang atau waktu sekolah gitu. Terus kalau kuliah memang malam. Bisnis bisa dilakukan sambil itu dan ada yang bantu juga kan. Jadi ya memang bagi waktunya agak sulit tapi semua kesulitan sepaket dengan solusi. Asik. Banyak kita nemu quotes hari ini. Seneng banget ya. Berarti saat ini menjalani itu dengan kesibukan dan juga tadi gaya hidup yang kalau bisa ya menghidupi. Betul. Sudah berjalan berarti berapa tahun tuh Mbak semuanya sekaligus? 2 tahun terakhir ya berarti? Oh, kalau yang sertifikasi kan baru tahun lalu lalu ya. Jadi memang ini bareng-bareng banget tuh start bareng. tahun lalu. Iya, jadi kuliah sertifikasi itu startnya bareng. Tahun lalu. Agak kaget nggak Mbak awal-awal? Mungkin yang lebih kaget anakku kali ya. Biasanya sama mamahnya mulu, terus sekarang kayak ditinggal-tinggal terus gitu. Mungkin yang lebih kaget itu dan memang kalau ditanya tantangannya apa ya? Tantangannya menjelaskan ke anakku bahwa mamahnya pun walaupun udah jadi ibu ada something yang mau dikejar gitu. Dan itu juga tervalidasi oleh wali kelas di kelas anakku ternyata. Jadi itu juga gimana tuh ceritanya maksudnya? Karena ketika awal-awal masuk kuliah, kan itu kuliah setiap hari karena aku S1 lagi kan, S1 lagi reguler tapi memang kelas malam. Cuman masalah waktu aja malam, tapi memang setiap hari ke kampus gitu. Terus anakku mengalami fase adaptasi yang cukup berat ya, karena kan biasanya mungkin bobonya sama mamahnya, terus itu jadi harus agak ditinggal bobonya sama si mbaknya gitu. Nah, di sekolah katanya emosinya kurang stabil, agak meledak-ledak gitu dan aku jelasin ke missnya bahwa memang saat ini aku kuliah lagi gitu. Terus missnya juga bilang, oh ya nggak apa-apa itu sebagai menunjukkan ke buah hati ke anak aku bahwa meskipun udah menjadi ibu, meskipun udah dikata mungkin tua ya daripada teman-teman kuliah yang lain, ya kalau kita ada something untuk dikejar ya dikejar aja gitu, bahwa menjadi ibu itu bukan berarti kita tidak lagi punya mimpi gitu. Betul. Dan semuanya harus berjalan sesuai dengan yang semestinya. Jadi bukan penghalang ya, anak bukan penghalang, tapi memang bagaimana caranya ya seni aja, bagaimana seni mengatur waktu, menjelaskan ke anak bahwa kita juga sebagai individu yang utuh tuh juga pengen ada sesuatu yang dikejar gitu. Berarti support system terbesarnya Mbak Upi deh. Uang lah. Sangat money oriented. Finansial. Itu semua butuh uang. Enggak lah. Support system ya keluarga ya pasti ya. Oke. Support system keluarga dan yang pasti support terbesar ya harus dari diri sendiri gitu. Kita nggak bisa ngandelin orang, tapi support system terbesar memang keluarga, pengasuh anakku, siapapun yang mengasuh ya, bisa neneknya, bisa mbaknya, bisa kakak-kakakku gitu. Itu semua sangat support ya dan menjadi support system yang baik gitu, karena dengan kesibukan ini, dengan pikiran-pikiran ini gitu, itu memang butuh support. Ya support yang besar ya dari belakang, didorong lah. Iya. Yang penting jangan sampai nyusruk. Jelungup. Habis ini mau ada gebrakan apa lagi Mbak kira-kira? Kemarin juga Desi yang nanya gitu, aduh gak kaget nih tiba-tiba kuliah, tiba-tiba jadi PT, abis ini gak kaget kok tiba-tiba jadi Wonder Woman. Mungkin abis ini gebraknya jadi Wonder Woman aja deh ya. Menarik ya? Iya, langsung gabung Marvel. Iya, syuting gitu. Berarti setelah tahun ini pasti menyelesaikan kuliah dan sambil menjalani profesi yang baru sebagai personal trainer, yang juga masih membuka peluang untuk siapapun yang mau jadi klien yang Mbak Upi. Iya betul. Termasuk aku kan Mbak, nanti jadi loh kita. Iya oke baik. Oh iya satu lagi, kepikiran nih pengen bikin catering sehat. Nah itu kayaknya penting sih Mbak. Iya kan, karena body goals itu tidak hanya dibentuk dari latihan yang latihan yang optimal, tapi juga dengan pola makan yang baik gitu. Jadi memang kepikiran ke situ, doain dong. Boleh amin. Boleh amin. Amin Mbak. Amin iya. Kalau misalnya buat catering sehat itu komposisi yang paling utama apa Mbak Upi? Pada dasarnya apa yang harus kita makan itu udah ada aturannya ya. Ada namanya berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Ada itu namanya isi piringku. Jadi memang yang kita perlukan ya makronutriennya ya ada karbohidrat, protein, kemudian ada lemak
juga kita masih butuh serat gitu-gitu. Itu sebetulnya bisa kita cek di isi piringku itu. Dan bisa Jadi nggak ada, dikreasikan dengan menunya ya. betul. Jadi nggak ada yang harus makan karbo doang, harus makan protein doang, enggak. Ya memang yang sebaik-baiknya makanan adalah yang seimbang. Ini contohnya lasanya. Ya kurang serat aja, nanti kan kita bisa tambahkan dengan kita pangkat Sayur. sayur, buah gitu. Nah, tadi kan sebelum makan lasanya Mbak Opi sudah makan steak dan salad. Iya. Jadi udah komplit. Ketahuan. Ada serat, protein dan karbo. Karbo, betul. Iya, yang penting Komplit, komposisinya komposisi. seimbang, betul. Jadi Mbak, apa quotes yang kamu ngomong ke aku bilang dong Mbak, yang tadi loh, makan apa sih, hidup sehat bukan berarti. Makanan sehat itu adalah gini, nggak ada makanan yang jahat. Jahat. Semua makanan adalah baik, Yes. hanya jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, jumlah yang tepat dalam keseimbangan yang benar. Maksudnya apa? Kentang baik, katakanlah let's say kentang baik. Nah, tapi bagaimana cara konsumsinya juga? Kalau jadi keripik kentang ya pasti tidak lebih sehat daripada kentang rebus misalnya. Tapi apakah kemudian makan keripik kentang nggak boleh? Boleh, tapi kita sesuaikan juga porsinya sebanyak apa. Kemudian keseimbangannya juga kita perhatikan. Ya kalau makan kentang rebus tok misalnya, tadi kan dia bilang, mungkin kalau kentang rebus lebih sehat gitu ya. Tapi kalau makan kentang rebus tuh nggak ada proteinnya ya tidak memenuhi keseimbangan tadi. Jadi kuncinya adalah kita tahu cara masaknya gimana, kita tahu seberapa sering kita boleh makan itu, dan keseimbangannya harus benar juga gitu. Jadi balance-nya semuanya harus perfect portion. Harus seimbang. Dan kalau misalnya nanti, nih Mbak ada yang pengen nih, kayak aku udah ngerasa kayak outfit sekarang, aku udah kayaknya overweight deh, mau olahraga, mau cek nutrisi makanan yang aku makan setiap hari. Kalau aku jadi klien Mbak Upi, itu udah termasuk dipantau juga nggak sih kayak pola makan? Iya betul. Nah jadi kalau program personal trainingku memang fokusnya tidak hanya di latihan nge-gym aja, tapi juga monitoring nutrisi. Jadi ketika purchase sesi dengan aku, nanti termasuk dengan monitoring nutrisi harian begitu. Karena itu tadi body goals itu tercipta atas 3 hal. 1, latihan yang optimal, kedua istirahat yang cukup, ketiga nutrisi gitu. Jadi ketika kita latihan udah optimal tapi mungkin kita merasa kok masih berat badannya, masih kurang lincah misalnya, aktivitas harian masih kurang optimal gitu. Nah mungkin ada 2 komponen lain yang kita lupa, istirahatnya kurang, suka begadang, tidurnya kurang, aktivitasnya terlalu berat gitu, atau ya bisa di nutrisinya kurang gitu, undernutrition. Jadi kalau semuanya mungkin orang diet, gaya hidup sehat, makan secimit-secimit. Nah, tapi bisa jadi undernutrition gitu, nggak cukup nutrisinya. Kan kita juga butuh nutrisi itu, kita juga butuh karbohidrat, butuh protein, butuh serat gitu. Jadi semuanya akan terpantau ya Mbak? Ya selain istirahat aja kan saya nggak bisa mantau tidurnya. Maksudnya ayo bobo nak. Ayo bobo nak, wow, mothering dong. Bukan piting tapi Bukan, mothering. iya, mothering dong. Oke, jadi misalnya kayak gitu, nanti ada sesi itu sama Mbak Opi berapa kali sih dalam satu kali program gitu? Sebenarnya bukan program ya, tapi memang harga yang aku tawarkan itu kayak per 10 sesi, 20 sesi, 30 sesi kelipatan gitu. 10 ya? Kelipatan 10, yang mana per sesinya itu 60 menit untuk gym aja di luar kebutuhan kardio begitu. Jadi per 10, 20, dan 30? Betul. Yang paling optimal pasti yang 30 ya Mbak? Sebetulnya nggak bisa dibilang gitu juga ya, karena harapannya kan ini jadi gaya hidup ya. Iya sih, jadi nggak cuma kita ngejar ya, dan body goal dan goal orang tuh kan beda-beda, goal orang beda-beda, dan katakanlah goalsnya adalah body goal gitu. Setelah dapat body goal terus kita pasti nggak akan selesai di situ, karena kita makin tua terus aku kok ngerasa makin lututku jadi sakit, nggak mau sakit. Nah kan goalnya berubah lagi, dan yang namanya manusia kan naik turun ya. Mungkin kita udah dapat body goalnya tapi kemudian aku butuh ternyata kemarin aku nggak suka terlalu kurus misalnya, atau terlalu kurang di bagian ini. Nah goalnya beda lagi, tapi memang harapannya ini jadi gaya hidup gitu, nggak cuman mengejar sesuatu yang apa ya, yang cuman kelihatan dari mata. Iya betul, tapi memang
memang tujuannya adalah ini jadi habit dan jadi gaya hidup yang panjang yang bisa kita teruskan sampai tua nanti gitu. Nggak perlu pakai jasaku terus juga nggak apa-apa, lanjutkan sendiri aja. Tapi poinnya adalah mana yang paling efektif, nggak ada, karena ini gaya hidup yang aku harapkan bisa diterapkan seumur hidup kita gitu. Dan efeknya juga nggak cuma ke diri kita sendiri, soalnya kalau kita sehat terus Betul, ke anak, keluarga juga. betul. Ya Dan kan kita semua pasti pengen ya hidup ini umur panjang, tapi nggak selesai di umur panjang aja, umur panjang dan sehat selama kurun waktu yang panjang itu. Dan gitu. bugar dan seksi kalau buat kita berdua ya Mbak. Alhamdulillah. Ditambah itu Insya wajib, Allah. insya Allah, haleluya. Kita wujudkan itu. Itu dia. Itu dia. Mbak terakhir. Sebagai seorang yang sibuk dalam berbagai kegiatan, tips dan trik dong Mbak biar nggak gampang berhenti ketika memperjuangkan itu tadi, kayak misalnya olahraga kan tadi Mbak Opi bahkan nggak pernah kepikiran jadi PT. Betul. Tapi karena ternyata enak nih, ternyata aku memilih untuk berkonsisten. Apa sih Mbak tipsnya yang biar orang tuh lanjut dalam hal yang sedang ia perjuangkan saat ini? Sebenarnya pun kayak kuliah juga aku belum selesai ya. Iya. Nah tapi sejauh ini yang namanya mood pasti naik turun, yang namanya semangat pasti naik turun, yang namanya masalah hidup pasti ada-ada aja. Jadi kalau ditanya, agak neken ya itu ya iya masalah betul. hidupnya. Nah jadi kalau apa kuncinya biar konsisten ya diingat lagi aja cita-citanya apa. Kemudian bolehlah capek, bolehlah unmood, tapi ya udah ya dirasakan aja badai-badai perasaan itu, tapi tujuan ya tetap lanjut gitu. Jadi kalau aku selalu mikirnya ya semua masalah datang bersama solusi, semua kesulitan datang dengan kemudahannya gitu. Jadi ya udah kalau rasanya ingin menyerah, rasanya capek ya dirasain aja badai perasaan itu, ntar juga lewat gitu. Jadi yang penting fokus aja pada tujuannya gitu. Malah jangan kayak tenggelam ya Mbak ya dalam Nanti nggak kelar-kelar. Nanti ya kalau capek istirahat aja, bukan berhenti gitu sih. Kalau capek istirahat aja, jangan berhenti. Jangan berhenti. Tapi kalau udah harus diperjuangin ya dihentiin aja. Oh tapi ini bukan soal Rasanya. soal apa ini kalau boleh tahu Mbak Opit? Mbak Upit tadi katanya. Oh enggak. Rasanya kok kayak personalized banget gitu. Alah, nggak usah gitu deh. Ntar saya colek kena semua. Aduh takut. Mbak, aku mau dong satu lagi. Boleh Mbak Upi kasih pesen buat pemirsa Double Pot, karena kan berbagai kalangan dan usia ya. Oh iya. Jadi seorang Upi aja deh bebas apapun itu pesan yang mau disampaikan. Pesannya adalah untuk teman-teman sejawatku, untuk teman-teman Itu seumuranku. dari kalangan berapa itu kira-kira? Ya, yang kira-kira udah punya anak, terus merasa bahwa masih mencari-cari arti hidup setelah menjadi ibu gitu. Percayalah akan ada waktunya gitu. Kadang karena dulu aku ngerasa aduh setelah punya anak kok repot, terus kayak ya bahagia sih tapi kok aku kayak kesulitan mencari jati diri lagi gitu. It's okay, semua ada waktunya dan anak tuh bukan penghalang, itu berkah untuk kita. Bagaimana caranya kita tetap berdaya dan bisa menginspirasi, at least menginspirasi anak kita gitu. Hidup wanita Indonesia. Perempuan Sekian mandiri dan kaya raya. Amin. Seru banget sih kalau sama Opi. Kalau misalnya mau ngobrol lebih jauh, sekalian olahraga aja bareng. Iya bareng. Yuk Bisa. mari bisa. Langsung join jadi timnya Mbak Upi. Nanti aku juga bakal gabung sih. So misalnya ada yang mau kayak olahraga bareng aku juga langsung aja ke Mbak Upi. Iya, karena kita bakal bener. satu sesi. Kita Insya lihat Allah. sebentar lagi outfit akan semakin wow. Just wait and see. Double Pot pamit untuk episode kali ini. Dan tunggu perubahan outfit 2 bulan ke depan ya Mbak. Berapa? Sebulan lah bisa. Seminggu Enggak, ke depan. PR-mu ya Mbak? Enggak. Kalau seminggu kayaknya mending ke Korea Selatan aja. Dijahit semua gitu. Tunggu perubahan outfit 1 bulan nge-jam bareng Mbak Upi. Dan kita akan podcast lagi di kayaknya Mbak. Ya oke. Dengan kita yang baru. Before after. Of course. Terima kasih sudah bergabung dan nonton sampai akhir. Double Pot, ride the fun, share the love. Yay!